lagu sebelum kita mulai firman, sujud di altarnya. Pengerti beban
dan bebaskanku. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur atas pernyataan Tuhan, kasih Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Dan pada waktu ini Tuhan, kami segera mendengarkan, membacakan firman Tuhan ya, dan juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari hamba-Mu Martin. Tuhan, biarlah apapun yang kami dengar dapat menjadi bekal dalam kehidupan kami, dan apapun yang Dia sampaikan itu berasal dari Engkau saja, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Generasi muda, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Wow, kesempatan yang indah. Saya bisa bertemu dengan sahabat-sahabat yang ada di sini. Puji nama Tuhan. Dengan semangat yang baru, dengan antusias yang baru, dan kita percaya bahwa kita di sini dipertemukan di Baktian Youth pada siang hari ini. Kita berharap curahan Roh Kudus selalu menaungi kita dimanapun kita berada. Puji nama Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan di Roma 12 ayat yang pertama. Mari kita baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Tema pada siang hari ini adalah merokok itu apakah dosa? Nah, merokok itu apakah dosa? Di saat-saat sekarang, bahkan tahun-tahun yang lalu, saya bekerja, bahkan nggak cuma saya ya, mungkin teman-teman kita semua yang ada di tempat ini punya teman atau punya sahabat yang dulu nggak pernah merokok, tiba-tiba begitu kita ngeliat, tahu-tahu dia ngerokok. Dan merokok ini tidak memandang usia ataupun generasi. Bahkan anak SD pun kelas 1, kelas 2 itu sudah coba namanya merokok. Dan puji nama Tuhan, saya terus terang, saya tidak merokok, dan kalaupun itu kena asap rokoknya, saya itu sampai batuk-batuk. Jadi kalau saya berkumpul dengan teman-teman yang sukanya ngerokok, saya terus terang saya nggak suka. Saya pribadi tidak suka, karena itu bertentangan dengan saya. Saya menghindar. Bahkan sampai kata-kata teman-teman itu ya, ngapain kamu gabung sini loh? Kamu jangan sok suci lah, sok kudus lah. Ayo gabung sama kita. Kalau kitanya sendiri nggak bisa jaga diri, nggak bisa jaga hati, kita akan tertarik, bahkan kita sampai kecanduan, bahkan kita sampai jatuh seperti mereka yang sudah terlebih dahulu sudah
melakukan hal itu. Dan rokok itu membuat orang kecanduan. Karena rokok itu kita semua tahu ada racun namanya apa? Nikotin. Nikotin itu berfungsi merangsang sekaligus membuat itu penenang. Jadi seolah-olah kalau orang nggak ngerokok, wah orang ngalamun. Dia pengen nyari sesuatu yang menyenangkan hatinya, menyenangkan pikirannya, menyenangkan dirinya. Lewat apa? Kalau sudah kebiasaannya rokok, ya udah, apapun berapa harganya, kalau seandainya nggak ada uang, aku minta rokokmu dong. Kemudian orang itu menghisap rokok itu, dan seolah-olah dia membuat pikirannya fresh, membuat seolah-olah pikirannya seger, dan bisa melakukan bahkan berpikiran lebih rileks lagi. Dan saya akan membagikan beberapa racun yang ada di dalam rokok. Walaupun racunnya itu sebenarnya banyak ya, tapi saya akan membagikan beberapa ini untuk pengetahuan kita, wawasan kita. Yang pertama adalah yang barusan kita terima tadi, dengarkan, nikotin yang menyebabkan kecanduan, bahkan itu bisa serangan pada otak seperti stroke ataupun serangan jantung. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tar, bukan kue tar, tapi di situ adalah tar. Tar itu kadarnya, penyebab utama kanker. Dan yang ketiga itu adalah racun yang disebut karbon dioksida, yang mengambil oksigen dari hemoglobin, yang membuat seseorang itu bisa sesak napas, serangan jantung ataupun serangan otak. Nah, beberapa tahun 94 saya ditinggal oleh papa saya karena dia suka merokok, dia suka minum kopi, dan ya ini jadi salah satu alasan saya kenapa saya nggak merokok, karena saya melihat apa yang terjadi pada papa saya itu nggak mau terjadi pada hidup saya. Saya nggak mau kalau saya seandainya dipanggil Tuhan dalam keadaan badan saya rusak semua, saya nggak mau. Biar sampai akhir hayat hidup saya, tubuh saya tetap bersih. Saya mau memuliakan Tuhan dengan seumur hidup saya dengan tubuh yang sehat dan yang bersih. Dan itu liver dari papa saya itu membiru, paru-parunya lubang semua. Karena dalam satu hari itu papa saya bisa sampai 2-3 bungkus. Selesai 5 menit buang, baru ucap kata beberapa kalimat, isap lagi, buang lagi, sampai ditegur oleh kakak-kakak saya, bahkan ibu saya, kamu nggak usah ikut-ikut lah, nggak usah ikut-ikut lah. Hidup seseorang kan di tangannya Tuhan. Kita nggak bisa seperti itu, saudara. Memang hidup kita itu diatur oleh Tuhan, tapi bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, itu harus kita rawat. Kita dikasih tubuh yang sehat. Di sini nggak ada yang cacat kan, nggak ada yang punya tangan satu atau kaki satu, semuanya normal. Pergunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya akan membukakan firman buat kita semua. Saya akan membacakan firman salah satu di 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tuhan Yesus itu menebus hidup kita itu dengan harga yang mahal. Kita nggak perlu membayar, karena Tuhan Yesus sudah melakukan dirinya sendiri di kayu salib untuk kita. Dan ini seputar kita ya. Lantas pantas enggak pengikut Kristus itu merokok? Nah, banyak beberapa di sekitar kita
itu ada yang sudah melayani Tuhan, tapi hidupnya banyak yang tidak benar. Hidupnya banyak yang di luar jalurnya Tuhan. Contohnya dalam hal ini kita bahas adalah merokok. Saya menemukan jawaban sebagai pengikut Kristus yang telah ditebus oleh darahnya. Kita harus menghargai diri kita dan menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Pernah nggak kita mendapatkan bahwa merokok itu menguntungkan buat kehidupan kita? Kalau kita dipikir-pikir ya, misalnya rokok, saya taunya rokok jarum ya. Rokok jarum yang rata-rata di pasaran, di warung-warung itu ada. Itu nggak tahu harganya berapa. Ambil kata 20.000. Satu bungkus 20.000. Kita habiskan tiap hari nih. Ya kan? Tiap hari 20.000. 20.000 kalikan 30 hari itu berapa? Berapa itu? 600 apa berapa itu ya? Nah, terus kalau udah kalikan 12 dalam setahun. Nah, itu kalau sama aja kita itu bisa sebenarnya ya. Itu untuk DP sepeda motor bisa loh. Tapi karena kita sudah kecanduan, itu tuh sama aja kita membakar satu sepeda motor. Dan alangkah baiknya itu pergunakan untuk hal-hal yang positif. Dan dengan merokok kita sudah mengabaikan perintah Yesus Kristus dan memuliakan namanya melalui tubuh kita. Merokok itu membuat kita kecanduan, dan merokok itu membuat sesuatu ilah atau ilah-ilah lain di hidup kita. Padahal itu melanggar 10 perintah Allah yang pertama. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Apa yang menjadi kecanduan kita? Mungkin game, mungkin rokok, mungkin sosmed, ya kan? Atau mungkin semua yang membuat kita jauh dari hadirat Tuhan, jauh dari perkenanan Tuhan, jauh dari keintiman kita dengan Tuhan. Tinggalkan itu semuanya. Di yang ayat pertama tadi yang kita baca bersama-sama di Roma 12, kita mempersembahkan yang hidup. Tuhan gak mau persembahan itu abal-abalan. Tuhan gak mau persembahan itu hal-hal yang mati. Tuhan maunya apa? Persembahkan yang hidup. Sesuatu yang hidup, sesuatu yang bernyawa, sesuatu yang bergerak, dan sesuatu yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jadi jelas bahwa merokok itu adalah dosa karena bertentangan dengan firman Allah, dan rokok itu bisa menjadi berhala dalam kehidupan kita. Dosa adalah segala sesuatu yang menundukkan hati Allah dan gak sesuai dengan firman Tuhan. Apakah perokok bisa diampuni dosanya? Perokok itu bisa diampuni dosanya. Ada dua jawaban. Yang pertama, barusan lagu kita itu lagu yang pas. Thank you Mel, itu juga membuat spirit kita tambah kuatkan oleh lagu pujian tadi. Datang kepada Tuhan. Lagunya tadi apa? Sujud di altarnya. Kita cari Tuhan dulu. Jangan cari yang lain. Kita cari teman, itu nggak akan bisa. Kita cari pendeta, itu nggak akan bisa. Pribadi demi pribadi, temukan Tuhan dulu, baru kita bisa merubah semuanya. Datang kepada Tuhan dan berdoa. Untuk apa? Untuk memohon pengampunan kesalahan kita. Buka belak-belakan, buka fair-fairan sama Tuhan. Tuhan, ini aku Tuhan. Aku telah jatuh dalam kecanduan game, sosmed, sehingga aku nggak ada waktu pribadi dengan Engkau. Minta pengampunan. Di 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, mari kita buka bersama-sama firman Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Yes, mari kita baca bersama-sama dengan semangat. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita,
maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia adalah Tuhan Yesus, mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dia itu membersihkan dosa dan pelanggaran kita. Dia tidak mau mengingat-ingat pelanggaran kita. Yang saat ini Tuhan mau, itu hati kamu datang kepada Tuhan dan minta ampun. Yang kedua, yang kedua, berniat untuk tidak untuk mengulangi merokok lagi, berniat untuk tidak mengulangi kecanduan gaming lagi, berniat untuk tidak mengulangi kecanduan sosmed lagi, dan kita mau mengubah paradigma kita, mindset kita diubah. Selama ini kita dibutakan oleh sosmed, selama ini kita dibukakan untuk kesenangan duniawi kita ubah semuanya. Kita pikirkan kesenangan surgawi, kesenangan Roh Kudus, kesenangan Tuhan itu apa? Meninggikan Tuhan, menyembah Tuhan, memberikan waktu yang terbaik. Kita belajar sesuatu yang sudah menjadi kecanduan, untuk kita hilangkan itu sulit. Tapi kalau kita berniat dan minta pertolongan Tuhan, itu pasti bisa. Kakak ipar saya itu contoh salah satunya. Dia sudah merokok selama 55 tahun. Dia sudah stop sama sekali untuk merokok. Itu hal yang luar biasa. Orang lain bisa, kita pasti bisa. Kita punya Tuhan, Dia yang jauh lebih bisa daripada kita, karena kita adalah ciptaan Tuhan. Kita punya Tuhan yang menciptakan kita. Biarkan Tuhan memakai caranya sendiri, memakai caranya yang ajaib untuk mengubah kita. Jalan-jalan satu-satunya adalah kita sujud di altarnya, datang kepada Tuhan, minta pengampunan, dan berniat untuk tidak mengulangi kesalahan kita di hal yang sama. Puji Tuhan, amin. Ya, saya harap meskipun firman Tuhan ini singkat, itu bisa menguatkan bagi setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Puji nama Tuhan. Shalom, generasi muda youth. Puji nama Tuhan. Apa yang disampaikan kemarin itu terjadi dengan om saya sendiri, papa saya. Awal saya udah 2009 itu, om saya dinyatakan hampir dia istilahnya dia merokok. Saya melaporkan om saya berapa kali untuk berhenti rokok, tapi dia nggak bisa dengar. Sampai saya memutuskan harapan itu sama sekali. Saya minta doa Tuhan, berikan om saya, kakak-kakak saya, sepupu saya sendiri itu mereka, saya juga mereka bilang jam rokok, tapi mereka susah istilah itu, susah mengerti. Itu yang saya alami 9 tahun lalu, dimana saya tuh om saya dinyatakan kena kanker stadium 4 karena rokok. Ini saya masih berdosa banget. Apa yang saya salah itu pun saya juga bersalah banget dengan om saya, sepupu saya, apalagi ke adik-adik saya berapa kali saya ngomong ke om saya, papa saya juga, saya ngomong, "Pak, ini gimana? Papa saya ngomong, saya berapa kali saya ngomong, tapi papa saya mengerti posisi. Apalagi anak-anaknya juga agak sulit juga. Gimana sih ngomongnya juga sering banget kami diskusi sebelum ngomong papa saya juga. Itu pertentangan dengan saya. Pas dari 9 kelas 3 saya sendiri
untuk kehilangan papa saya. Tadi saya masih kecil, dua-duanya itu sangat berat buat saya sebagai anak perempuan salah satunya. Berapa mereka, gimana mereka kasih tanya yang mereka coba saya kata mama saya mau mama saya dan mama datang mereka mau apa kita ada dua lalu dipanggil om saya gimana menerus untuk panggilan saya untuk gimana untuk menjaga anak pun saya ngomong om saya mama saya itu saya ngomong gimana kalau saya sebelum saya nikah om saya ganti papa sampai dari aku susah mengerti untuk berarti pokoknya mati pun Tuhan datang. Tuhan mengerjakan saya untuk setiap anaknya, terutama saya, ke adik saya, ke mama saya, tante saya. Boleh saya semua ada ngomong, saya belum melakukan sama sekali pun Tuhan telah menjadikan saya ke tante saya, mama saya, untuk mendorong saya untuk jangan merokok, tapi saya berkata Tuhan perhatikan semua waktu itu menyakitkan buat hati saya, apalagi ke saya juga tenang. Saya kira kalau kejadian ini kehilangan sosok orang Muhammad jadi saya sampaikan ke teman-temannya jangan pernah rokok dan jangan pernah memutus asa untuk berdoa percaya Tuhan dan diperlukan Tuhan dengan segenap hati. Mari saya mengundang kita untuk berdiri, kita mau berdoa. Kita mohon kepada kita yang mengucap syukur Tuhan pada hadirat yang kami rasakan pada pagi hari ini. Seberapapun kami yang hadir di tempat ini Tuhan, kami percaya bahwa saat ini Engkau beserta dengan kami Tuhan. Pada pagi hari ini kalau ibadah yuk kami belajar Tuhan, untuk kami membukakan Engkau Tuhan. Biarlah mulai hari ini Tuhan tidak ada ilah lain di hadapan kami Tuhan. Baik itu rokok, maupun untuk candu, baik game atau yang lain Tuhan. Biarlah kami selalu setia mengikut Engkau Tuhan dan tidak membuarkan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Engkau kembalikan motivasi kami kembali pada pagi hari ini Tuhan, supaya kami benar-benar tulus dan setia mengikut Engkau Tuhan. Biarlah Engkau jadikan baik Allah yang ada di dalam diri kami ini Tuhan betul-betul tulus, betul-betul murni Tuhan, sehingga kemuliaan boleh terpancar dalam masing-masing setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus telah berkati setiap kami yang telah hadir pada siang hari ini Tuhan, baik kami yang hadir di gereja ini maupun kami yang mengikuti ibadah secara online Tuhan. Kau berkati kami satu persatu Tuhan. Kami percaya pada saat kami mengandalkan Engkau Tuhan dan kami memprioritaskan Engkau di atas segalanya Tuhan, kami percaya maka berkat mengalir Tuhan, pemeliharaanmu itu nyata dalam hidup kami Tuhan. Pekerjaan kami diberkati, sekolah kami diberkati, keluarga kami diberkati, dimanapun kami berada Engkau pakai kami menjadi saluran berkat dan saluran kasih-Mu. Dan setiap kita yang percaya kami sama-sama katakan amin. Terima kasih teman-teman sekalian, mari bergabung bersama dengan kita kembali di acara ibadah yuk di jam besok Minggu setelah ibadah umum. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga teman-teman sekalian yang telah bergabung bersama dengan kita di acara ibadah online. Tuhan Yesus memberkati.